Keutamaan sholat berjamaah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid, karena sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Dan sesungguhnya sholat berjamaah 5 kali di tempat azan dikumandangkan adalah termasuk sunanul huda. Apabila kalian sholat di rumah-rumah kalian, sebagaimana sholatnya orang yang suka tinggal di rumahnya, tidak mau berjamaah, berarti kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan seandainya kalian tinggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya sesatlah kalian. Tiada seorang lelaki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah mencatat untuknya pada setiap langkah yang dilaluinya satu kebaikan, mengangkat dengannya 1 derajat, dan menghapus dengannya 1 kesalahan dosa. Sungguh aku telah melihat di kalangan kami tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada seorang lelaki karena uzur, ia dipapa oleh 2 orang untuk mendatangi sholat berjamaah, sehingga ia diberdirikan dalam shaf. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh aku telah melihat di kalangan kami tak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah jelas diketahui kemunafikannya atau orang sakit. Jika dapat, maka seseorang akan berjalan dengan dipapah oleh 2 orang sehingga ia mendatangi sholat berjamaah di masjid. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajari kami sunanul huda, dan sesungguhnya sebagian dari sunanul huda itu adalah sholat di masjid yang mana azan dikumandangkan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Betapa teguh para sahabat menjaga sholat berjamaah, sehingga orang yang uzur pun diusahakan agar dapat mendatangi sholat berjamaah, walaupun harus dipapah oleh 2 orang. Bagaimana mereka tidak menjaga sholat berjamaah, sedangkan Nabi SAW sendiri sangat menjaganya. Ketika beliau sakit parah yang menyebabkan wafatnya, beliau beberapa kali terjatuh saat hendak mengambil wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudhu dibantu oleh Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lain. Ketika itu kaki Nabi SAW tidak dapat berdiri tegak, maka atas permintaan beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat berjamaah, sedangkan beliau sendiri menyertai para jamaah di belakang. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah dia ada di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Jadilah kamu seperti mayat sehingga tidak dapat berbuat sesuka hati. Waspadalah terhadap doa orang yang dizolimi, dan berusahalah untuk mendatangi sholat subuh dan isya berjamaah, walaupun harus pergi dengan merangkak-rangkak. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat berat bagi orang-orang munafik. Seandainya mereka tahu betapa besar pahala sholat berjamaah subuh dan isya,
niscaya mereka akan berusaha mendatanginya walaupun harus merangkak-rangkak.